Sebelum kita lanjut ke videonya, Anda bisa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Kalau ngomongin banjir, jujur aja, Indonesia tuh harus banyak belajar dari satu negara ini, Belanda. Negara yang tiap hari hidupnya kayak main game survival mode versi air. Bayangin, dari ratusan tahun lalu, Belanda udah perang sama air. Bukan cuma bikin tanggul seadanya, tapi sistem pertahanan air yang levelnya udah dewa engineering. Mulai dari kincir angin raksasa yang bukan buat foto estetik doang, sampai proyek gila kayak Delta Works, bendungan super canggih yang bisa buka tutup sendiri kayak pintu mall otomatis. Yang bikin iri, sungai di Belanda itu bukan dianggap musuh, tapi malah jadi objek wisata. Kalau di sini, sungai naik dikit, waduh banjir. Kalau di sana, wah cakep, cocok buat naik perahu sambil ngopi. Semua ini bukan karena Belanda sok jago, tapi karena mereka nggak punya pilihan. Nama negaranya aja Netherlands, artinya tanah rendah. Dan emang benar, sekitar 26% wilayahnya ada di bawah permukaan laut. Iya, di bawah laut, bukan sejajar, tapi di bawah. Masalahnya belum selesai. Belanda ini ibarat duduk manis di depan laut, dan di belakangnya ketemu 3 sungai raksasa Eropa, Rhine, Meuse, dan Scheldt. Jadi ancamannya komplit. Laut di depan, sungai di belakang. Mau kabur? Nggak ada pintu keluar. Mau pasrah? Ya, bukan Belanda namanya. Kita ambil contoh Amsterdam. Kota ini posisinya sekitar 3 meter di bawah permukaan laut, tapi aman-aman aja. Sementara banyak kota di Indonesia yang tingginya ratusan meter, tapi tetap banjir. Ini bukti kalau banjir itu bukan cuma soal alam, tapi soal ngatur airnya serius atau enggak. Nah, pertanyaannya, gimana caranya Belanda bisa hidup santai di bawah laut tanpa jadi Atlantis? Tenang, rahasianya bakal kita bongkar satu persatu. Sejak abad ke-12, orang Belanda udah kepikiran ide yang kedengerannya ngawur. Gimana kalau rawa kita keringin aja? Dan beneran dilakuin. Mereka bikin polder. Bayangin, ada rawa atau laut. Terus manusia bilang, maaf ya air, lu keluar dulu. Ini mau dijadiin daratan. Nah, polder itu singkatnya tanah hasil ngusir air secara paksa. Caranya, bangun tanggul, bikin saluran air, lalu pompa airnya keluar terus-menerus. Pelan-pelan, rawa berubah jadi tanah subur, bisa ditanamin, dibangunin rumah. Hasilnya, Belanda sukses nambah daratan sekitar 7.000 km persegi. Luas negaranya naik sekitar 17%. Tanpa perang, tanpa jajah negara lain, cuma pakai pompa air dan kesabaran. Ini mungkin satu-satunya negara di dunia yang bisa bilang, kami memperluas wilayah pakai teknik sipil. Tapi, tentu ada harga yang harus dibayar. Tanah polder itu banyak mengandung gambut dan lumpur. Begitu dikeringkan, tanahnya menyusut. Ibarat spons basah diperas, lama-lama kempes. Akibatnya, tanah makin amblas. Dan makin rendah tanahnya, makin rajin juga pompanya harus kerja. Kalau pompa mati, ya air balik lagi. Rawanya kembali. Game over. Jadi di Belanda, pompa air itu bukan fasilitas tambahan. Itu alat penentu hidup dan mati daratan. Kalau dulu pas SD lo denger pertanyaan, negara kincir angin adalah, refleks otak langsung jawab, Belanda. Nggak pakai mikir. Kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Soalnya dari buku IPS, gambar di dinding kelas, sampai soal ulangan, Belanda identik banget sama kincir angin. Tapi lucunya, dulu kita kira kincir angin itu cuma buat hiasan. Biar fotonya cakep, biar kelihatan Eropa vibes. Padahal aslinya, itu alat penyelamat negara. Kincir angin di Belanda dulu bukan buat gaya-gayaan, tapi buat nyedot air. Kalau nggak ada kincir angin, bukan cuma sawah yang tenggelam, negaranya pun ikut tenggelam. Di abad ke-17, kincir angin dipakai sebagai pompa air raksasa.
Bukan buat listrik, tapi buat nyedot air keluar dari polder. Angin pesisir Belanda itu kenceng banget. Dan orang Belanda mikir, daripada anginnya cuma bikin rambut aut-autan, mending kita manfaatin. Kincir ini muter, ngangkat air dari parit-parit terdalam, lalu buang ke kanal yang lebih tinggi. Dari sana, air dialirkan ke sungai atau laut. Ribuan kincir angin kerja siang malam, tanpa cuti, tanpa THR, dan pastinya tanpa ngeluh. Kalau mereka mogok kerja, ya daratannya tenggelam. Jadi sekarang, kalau lihat kincir angin dan mikir, wah, estetik ya. Ingat satu hal, itu simbol perjuangan hidup orang Belanda melawan air. Masalah besar Belanda dulu itu sederhana, tapi fatal. Semua tanggul jalan sendiri-sendiri. Tiap desa, tiap wilayah punya tanggulnya masing-masing. Nggak terhubung, nggak satu sistem. Begitu satu tanggul jebol, air langsung nyelonong kemana-mana. Wilayah lain ikut panik, padahal tanggulnya sendiri belum tentu rusak. Dan Belanda belajar dengan cara paling mahal, lewat banjir besar. Puncaknya tahun 1916, banjir besar bikin banyak tanggul lokal ambruk. Dan dari situ, Belanda mikir, udah, sekalian aja kita tutup lautnya. Muncullah proyek Zuiderzee. Idenya simple, tapi gila. Tutup teluk besar, biar lautnya nggak masuk kemana-mana. Dibangunlah tanggul raksasa Afsluitdijk, sepanjang 32 km. Tahun 1932, proyek ini selesai. Begitu ditutup, teluk air asin berubah pelan-pelan jadi danau air tawar bernama IJsselmeer. Dan dari danau ini, Belanda bikin sesuatu yang bikin negara lain melongo. Daratan baru lagi. Yes, benar. Mereka bikin provinsi baru bernama Flevoland. Sementara negara lain ribut-rebutan pulau, Belanda santai sambil bilang, tenang, kita cetak sendiri. Bukan pakai printer, tapi pakai tanggul, pompa air, dan kesabaran level dewa. Airnya dikeluarin, tanahnya dikeringin. Tahu-tahu muncul kota, jalan tol, sawah, bahkan bandara. Tragedi paling gelap datang tahun 1953. Badai Laut Utara menghantam wilayah Delta tanpa ampun. Lebih dari 1.800 orang meninggal. Di titik ini, Belanda sadar. Oke, ini bukan bercanda. Dari tragedi itulah lahir Delta Works, proyek pertahanan air paling ambisius di dunia. Nggak instan, dibangun hampir 40 tahun, dan bukan buat banjir biasa, tapi buat banjir ekstrim yang mungkin cuma datang sekali dalam 10.000 tahun. Terus cara kerjanya gimana? Bayangin Belanda itu kayak rumah yang berdiri pas di pinggir laut. Nah, Delta Works ini ibarat pintu, jendela, dan tembok anti banjir versi super mahal dan super pintar. Saat cuaca aman, pintu-pintu air dibiarkan terbuka. Air laut masuk secukupnya, kapal bisa lalu lalang, dan ekosistem laut tetap hidup normal. Soalnya, Belanda nggak bisa nutup laut 24 jam penuh. Kalau itu terjadi, ikan bakal protes, nelayan ngamuk, dan alam bisa rusak. Tapi ceritanya langsung beda saat badai datang. Begitu sensor dan sistem komputer membaca tanda bahaya, air laut naik, badai ekstrim, dan risiko banjir tinggi, Delta Works langsung masuk mode lockdown. Pintu-pintu raksasa mulai menutup satu persatu secara otomatis dengan satu tujuan utama, nahan air laut supaya nggak masuk ke daratan. Struktur paling ikonik dari sistem ini adalah Maeslankerim di Rotterdam. Inilah bintang utamanya. 2 lengan baja raksasa sepanjang sekitar 210 meter biasanya terbuka agar kapal bisa lewat. Tapi ketika air laut naik ekstrim, sistem prediksi badai mengaktifkan alarm, lalu lengan baja ini pelan-pelan berputar menutup kanal. Setelah itu, lengan diisi air supaya makin berat dan menempel kuat di dasar sungai. Begitu posisinya pas, klak, terkunci rapat. Setelah badai berlalu, air dipompa keluar, pintu dibuka kembali, dan pelabuhan pun beroperasi normal lagi.
Kerennya, semua proses ini hampir sepenuhnya otomatis. Manusia cuma bertugas mengawasi. Intinya, Delta Works bukan berarti Belanda melawan alam, tapi ngatur kapan alam boleh masuk dan kapan harus berhenti. Kalau laut lagi santai, silahkan lewat. Tapi kalau laut mulai ngamuk, Belanda tinggal bilang, maaf ya, ditutup dulu. Mahal? Iya. Ribet? Banget. Tapi tenggelam? Jauh lebih mahal dan jauh lebih ribet. Belanda juga akhirnya sadar satu hal penting. Air itu nggak bisa dilawan terus-terusan. Kadang bukan ditahan, tapi dikasih ruang. Jadi sungai nggak lagi dipaksa nurut, tapi dibiarkan meluap. Tenang, bukan dibiarin meluap ke rumah warga, melainkan ke area yang memang udah disiapin dan aman. Pendekatan ini bikin Belanda naik level. Dari negara langganan banjir, jadi gurunya dunia soal ngatur air. Bahkan setelah badai Katrina ngerusak Amerika, Amerika sampai bilang, "Bro, ajarin dong." Indonesia harus banyak belajar dari Belanda, terutama kota pesisir kayak Jakarta. Banjir itu bisa dikendalikan, kalau serius, konsisten, dan gak setengah-setengah. Belanda membuktikan air bisa ditaklukkan, asal mau belajar, dan yang paling penting, gak korupsi.